Baik, selamat sore kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan mengenai metode penyelesaian sistem linear. Baik, anggota dari kelompok kami yang pertama ada Bang Frederick Diego, kemudian ada Naomi Petronalis Tenggang, dan dengan saya sendiri, Laura Ivana. Baik, saya akan memulai materi yang pertama, yaitu sistem persamaan linear. Nah, di sistem persamaan linear itu, bayangkan sebuah garis dalam bidang XY, yaitu A1X ditambah A2Y sama dengan B. Disebut persamaan linear dalam perubahan X dan Y, di mana A1 dan A2 adalah koefisien dan B adalah konstantanya. Sebuah garis ini juga bisa dimisalkan yaitu sebuah garis dalam bidang X1 dan X2. Jadi persamaannya itu menjadi A1 X1 ditambah A2 X2 sama dengan B. Disebut persamaan linear dalam perubahan X1 dan X2, di mana A1 dan A2 adalah koefisien dan B adalah konstanta. Secara umum, sebuah persamaan linear dalam perubahan N memiliki persamaan yaitu A1X1 ditambah A2X2 ditambah seterusnya sampai ke AN-XN ditambah B, di mana X1, X2 sampai dengan XN disebut perubahan atau variabel, A1, A2 sampai dengan AN disebut koefisien, B disebut konstanta. Next. Suatu sistem yang terdiri lebih dari satu persamaan linear disebut sistem persamaan linear atau disingkat dengan SPL. Nah, di samping itu merupakan persamaan dari sistem persamaan linear, yaitu A11 X1 A12 X2 ditambah seterusnya sampai dengan A1N XN sama dengan B1 dan seterusnya sampai ke AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah seterusnya sampai ke AMN XN sama dengan BM. Nilai-nilai perubahan yang memenuhi suatu sistem persamaan linear disebut solusi atau penyelesaian suatu sistem persamaan linear. Secara umum, jumlah solusi dari suatu sistem persamaan linear adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nol solusi atau tidak punya solusi. Seperti pada gambar ini, di gambar tersebut, jika dia tidak memiliki solusi, maka garisnya itu sejajar, tidak ada yang berhimpit. Kemudian satu titik pertemuan antara kedua garis. Kemudian yang ketiga itu tak hingga banyaknya solusi, di mana garis penyelesaiannya itu akan berhimpit. SPL yang tidak punya solusi dikatakan SPL tak konsisten, dan SPL yang punya solusi dikatakan SPL konsisten. Selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari solusi sistem persamaan linear itu. Yang pertama itu sistem persamaan linear. Ini contohnya dari solusi dari sistem persamaan linear. Yang pertama itu sistem persamaan linear dengan tanpa solusi. Misalkan ada sebuah persamaan linear, X ditambah Y sama dengan 4, dan 3X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka solusinya itu, kita dapat melakukan eliminasi X dari persamaan kedua dengan menambahkan min 3 kali persamaan pertama dengan persamaan kedua. Menghasilkan sistem yang lebih sederhana, yaitu min 3 kali persamaan pertama, berarti persamaan pertamanya menjadi min 3X ditambah min 3X dikurang 3Y sama dengan 4.
maka akan diperoleh persamaan keduanya nanti, persamaan pertama tersebut ditambah dijumlah dengan persamaan kedua, maka akan diperoleh itu 0 sama dengan min 6. Berarti artinya itu persamaan kedua tak konsisten. Jadi sistem yang diberikan tidak memiliki solusi. Secara geometris, hal tersebut bermakna bahwa garis yang berkorespondensi dengan persamaan dalam sistem sebenarnya adalah paralel dan berjauhan. Next. Kemudian yang kedua itu sistem linear dengan satu solusi. Terdapat persamaan X dikurang Y sama dengan 1, dan persamaan kedua 2X ditambah Y sama dengan 6. Maka solusinya itu kita dapat melakukan eliminasi X dari persamaan kedua dengan menambahkan min 2 kali persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, jadi di persamaan pertama itu kita kali dengan min 2 menjadi min 2X ditambah 2Y sama dengan min 2. Kemudian dijumlah dengan persamaan kedua, maka persamaan keduanya menjadi 3Y sama dengan 4. Nah, dari persamaan kedua ini diperoleh nilai Y-nya berarti menjadi 4/3. Dan mensubstitusikan nilai tersebut ke persamaan pertama, diperoleh X-nya X sama dengan 1 ditambah Y. Ditambah Y sama dengan 7/3. Dengan demikian, sistem memiliki solusi tunggal, yaitu X sama dengan 7/3 dan Y sama dengan 4/3. Secara geometris, hal ini bermakna bahwa garis yang merepresentasikan persamaan dalam sistem beririsan di titik 7/3, 4/3. Next. Kemudian yang ketiga, sistem linear dengan solusi tak hingga. Jika diketahui dua persamaan, yaitu persamaan 1, 4X dikurang 2Y sama dengan 1, persamaan 2, 16X dikurang 8Y sama dengan 4. Solusinya itu, kita dapat melakukan eliminasi X dari persamaan kedua dengan menambahkan min 4 kali persamaan pertama dengan persamaan kedua. Di persamaan pertama itu, kita kali dengan min 4, maka menjadi min 16X ditambah 8Y sama dengan min 4. Kemudian dijumlah dengan persamaan kedua, maka hasil yang diperoleh 0 sama dengan 0. Itu artinya persamaan kedua tidak memaksakan larangan apapun pada X dan Y, dan karenanya dapat diabaikan. Dengan demikian, solusi dari sistem adalah nilai-nilai X dan Y yang memenuhi satu persamaan saja, yaitu jadi yang dipenuhi itu cuma persamaan pertama saja, yaitu 4X dikurang 2Y sama dengan 1. Karena pada persamaan kedua nilainya sudah 0. Next. Dari perhitungan tadi ditulis ulang persamaannya menjadi X sama dengan 1/4 ditambah 1/2Y. Kita biarkan Y-nya bebas, lalu kita ganti nama Y menjadi parameter T. Maka solusinya bisa ditulis kembali menjadi persamaan X sama dengan 1/4 ditambah 1/2T, Y sama dengan T. Nah, ini kita akan mengambil nilai T sembarang. Uji beberapa nilai T. Yang pertama itu, jika T-nya sama dengan 0, maka X, Y-nya menjadi 1/4, 0. Kemudian jika T-nya sama dengan 1, maka X, Y-nya menjadi 3/4, 1. Dan jika T-nya sama dengan minus 1, maka X, Y-nya sama dengan min 1/4, min 1. Artinya, setiap nilai T menghasilkan satu titik solusi. Semua titik solusi ini berada pada garis yang sama. Jadi semua solusinya ini akan berada pada garis yang sama, mengakibatkan garisnya akan berhimpitan. Materi selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Laura. Baik, selanjutnya adalah suatu sistem persamaan linear dapat dibentuk dalam bentuk segi 4 atau matriks yang terdiri dari koefisien-koefisien dan juga konstanta menurut padaan susunan peubahnya. Nah, bisa dilihat ya pada slide yang telah ditampilkan. Yang di sebelah kiri ini merupakan sistem persamaan linearnya, kemudian di sebelah kanan ini merupakan matriks yang juga bisa disebut dengan namanya augmented matrix. Next.
Nah, pada topik selanjutnya itu merupakan topik operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer atau singkatnya OBE adalah serangkaian operasi yang dilakukan pada baris-baris matriks untuk mengubahnya menjadi bentuk lebih sederhana. Nah, dia ada dalam dua bentuk. Yang pertama ada eselon baris dan yang kedua adalah eselon baris reduksi. Nah, pada OBE ini ada memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah pertukaran dua garis, perkalian baris dengan skalar tidak nol, dan yang ketiga adalah penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain. Nah, yang pada pertukaran dua garis, ini fokusnya hanya pada baris saja ya, jadi kolomnya ini tidak perlu kita lihat. Contohnya itu kita menukar baris pertama dengan baris kedua. Nah, sehingga pada baris pertama yang angkanya 1, 2, 3, kita ubah menjadi baris kedua, sehingga pada baris pertama angkanya akan menjadi 4, 5, 6, dan baris keduanya akan menjadi 1, 2, 3. Kemudian pada yang jenis kedua, itu merupakan perkalian baris dengan skalar tidak nol, ataupun kita bisa mengalihkan pada angka berapa saja. Yang penting angka itu tidak nol, bisa angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, contohnya ini kita mengalihkan baris pertama dengan 2. Maka pada angka 1, 2, 3 kita kalikan 2 sehingga hasilnya menjadi 2, 4, dan juga 6. Dan yang jenis ketiga ini penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain. Nah, contohnya ini kita menjumlahkan min 4 kemudian dikali dengan baris pertama ke baris kedua. Nah, jadi pada baris ini yang angka 1, 2, 3 kita kalikan dengan angka min 4. Setelah itu kita jumlahkan dengan baris kedua sehingga pada hasilnya kita bisa lihat yang di sisi sebelah kanan, hasilnya itu akan menjadi 0, min 3, dan juga min 6. Next slide. Nah, contohnya di sini kita sudah ada matriks dengan angka 3, 5, min 2, 7, 1, 0, 4, min 8, dan juga 2, min 1, 0, dan 11. Nah, yang pertama, lakukan operasi penukaran posisi baris kedua dengan baris pertama, di mana yang awalnya baris pertama angka 3, 5, min 2, dan juga 7, kita tukar dengan baris kedua, sehingga yang baris pertama isi angkanya itu berupa angka 1, 0, 4, dan juga min 8. Kemudian berdasarkan hasil dari langkah A tersebut, lakukan operasi mengalihkan baris ketiga dengan bilangan ketiga. Nah, jadi pada baris ketiga yang pada huruf A tersebut yang ada angka 2, min 1, 0, dan juga 11, kita kalikan dengan 3. Sehingga pada baris ketiga bisa kita lihat dengan di bagian B, hasil itu menjadi 6, min 3, 0, dan juga 33. Kemudian yang C, berdasarkan hasil dari B, lakukan operasi menambahkan 3 kali baris pertama ke baris ketiga. Nah, artinya yang kita mengalihkan angka 3 pada angka 1, 0, 4, dan juga min 8. Kemudian kita jumlahkan dengan baris ketiga, yaitu 6, min 3, 0, dan juga 33, sehingga hasil pada baris ketiga itu merupakan angka 9, min 3, 12, dan juga 9. Next slide. Next slide. Kemudian eselon baris reduksi. Nah, adapun sifat-sifat dari eselon baris reduksi itu, yang pertama, jika suatu baris tidak semuanya 0, maka angka bukan 0 pertama pada garis tersebut adalah 1. Nah, maksudnya bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri di bagian bawah, bisa kita lihat untuk angka pertama dari barisnya itu sudah pasti 1. Nah, misalnya pada baris pertama, angka awal itu dimulai dari angka 1. Kemudian di baris kedua, setelah angka 0, juga diikuti dengan angka 1, begitu seterusnya sampai pada baris keempat. Kemudian jika ada baris semuanya 0, maka baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks. Nah, seperti contoh matriks yang ada pada gambar, angka 0 yang mengisi semua barisnya itu berada pada baris yang paling bawah. Kemudian
pada dua baris berurutan yang tidak semuanya nol, angka 1 terdepan pada garis bawah muncul lebih ke kanan daripada angka 1 terdepan pada baris atas. Nah, maksudnya itu dia diibaratkan sebagai kita ibaratkan sebagai tangga, karena angka satunya ini semakin ke atas barisnya dia posisinya itu semakin kiri. Kemudian yang keempat itu tiap kolom yang berisi angka 1 terdepan memiliki angka-angka 0 di tempat lain pada kolom tersebut. Nah, untuk sifat yang keempat ini kita bisa lihat pada kolomnya. Nah, contohnya itu pada kolom yang pertama kita bisa lihat angka 1 sebagai angka terdepannya, kemudian diikuti dengan angka selanjutnya yaitu 0, 0 dan juga 0. Kemudian pada kolom yang ketiga bisa kita lihat dia diawali dengan 0, kemudian angka 1, dan juga angka 0 lagi. Tidak seperti yang bentuk eselon baris yang pada gambar kanan, di mana dia memang ada kolom pembukanya itu menggunakan angka 1, namun juga bisa dilihat pada angka lain yang juga ada angka satunya, dia memiliki angka selain 0, dan itu tidak merupakan ciri-ciri dari bentuk eselon reduksi, sehingga kita mengetahui kalau pada gambar yang sebelah kiri ini atau bentuk eselon baris reduksi bisa kita lihat sifatnya dari sifat pertama sampai sifat keempat, sementara pada matriks bentuk eselon baris bisa kita lihat sifatnya dengan mengikuti sifat dari angka 1 sampai 3 saja. Next. Oke, mungkin setelah dari kedua topik yang telah dibahas, mungkin kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin ingin bertanya bisa langsung raise hand. Terima kasih. Baik, kepada Andre Christian dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Baik, terima kasih Laura atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang operasi baris elementer. Nah, kan operasi baris elementer ini kita bisa menentukan sistem persamaan linear juga. Jadi saya mau nanya, gimana sih peran operasi baris elementer ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Dan apakah penggunaan OB ini bisa menentukan sistem persamaan linear yang memiliki solusi tunggal, tidak hingga, ataupun sampai banyak solusi, atau tidak ada solusi sekalipun. Kemudian saya ingin bertanya, apa sih kelebihan dari operasi baris elementer ketimbang kita lakukan eliminasi manual seperti penggunaan yang sistem persamaan linear? Terima kasih. Maaf Andre, boleh pertanyaannya diulang kembali? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya itu, gimana operasi baris elementer bisa menentukan suatu matriks itu punya solusi tunggal ataupun tidak punya solusi? Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andre, yaitu gimana OB bisa menentukan matriks punya solusi tunggal atau tidak memiliki solusi. Nah, kalau kita bingung dalam membedakan jenis solusi dari matriksnya, ada dua cara sederhana. Yang pertama itu determinan bisa jadi cara tercepat. Kalau determinan matriksnya itu tidak sama dengan 0, maka berarti dia ada solusi tunggal. Tapi kalau determinannya 0, maka kita harus pakai cara lain. Nah, cara yang lebih lengkapnya itu pun kita dapat menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Mungkin pada pertemuan ini mungkin kita belum bisa membahas mengenai materi Gauss-Jordan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana, Andre? Baik, terima kasih banyak Laura. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke kuis. Bagi teman-teman yang bisa menjawab kuis soal 1 dan 2, silakan raise hand. Baik, silakan Regina. Baik, terima kasih. Untuk yang 1A itu bukan merupakan sistem linear. Yang 1B itu itu merupakan sistem linear. Yang C itu sistem linear juga, dan yang D juga sistem linear. Jadi yang sistem linear itu B, C, dan D, yang tidak itu hanya A doang. Terima kasih atas jawabannya Regina, jawabannya benar. Buat teman-teman yang ingin menjawab soal nomor 2, silahkan raise hand. Pada Zalfa, silahkan. Terima kasih. Untuk soal nomor 2 itu tuh dari augmented matrix yang diberikan diminta untuk berubah jadi 15013. Nah, untuk jawabannya kita bakal nemuin dua variabel jawaban. Kita misalkan X dan Y, di mana X-nya itu 5 dan Y-nya 3 yang di bawah.
Baik, itu jawabannya, Naomi. Terima kasih. Oke, baik Celpa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok yang sudah presentasi hari ini. Untuk minggu depan, mudah-mudahan kita sudah kembali belajar di kelas ya. Dan yang kelompok yang udah presentasi tadi, tetap saya undi lagi ya. Mana tahu kelompok kalian terpilih lagi, kalian tetap persentase materi yang selanjutnya. Ya, materi yang metode eliminasi Gauss dan metode Gauss-Jordan. Hanya materi itu aja yang dipresentasekan. Ada contoh soalnya kalian paparkan dan kuisnya juga soal tentang metode eliminasi Gauss dan metode Gauss-Jordan. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu.